Please, jangan panggil aku Sri Kandi. Saya cukup tergelitik. Kenapa ya? Setiap ada perempuan berprestasi, pemimpin perempuan atau perempuan hebat, langsung disebut Sri Kandi. Kedengarannya keren, tapi kita benar-benar paham gak sih siapa itu Sri Kandi? Karena kalau kita buka kisah aslinya dalam epos Mahabharata, Sri Kandi itu bukan sekedar simbol perempuan kuat. Dia adalah luka yang dipaksa mencari bentuk lain dari sistem yang tidak memberi ruang pada perempuan untuk menang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah putri Amba dari kerajaan Pancala. Diculik oleh Bisma, mengalami keterikatan emosional, lalu cintanya ditolak. Bisma bersumpah untuk tidak menikah, dan Amba dipermalukan. Dari situlah lahir sumpah yang bernama balas dendam. Ia terlahir kembali sebagai si Kandini. Tapi ada satu masalah, dia terlahir sebagai perempuan. Dan di dunia itu, perempuan tidak cukup untuk mengalahkan Bisma. Jadi, apa yang dilakukan oleh Amba? Dia mengubah gendernya menjadi si Kandi atau yang kita lebih dengar sekarang Sri Kandi. Bahkan dalam kisahnya, dia bertukar gender dengan makhluk lain untuk menjadi laki-laki. Ini bukan sekedar cerita loh, ini adalah refleksi zaman. Bahwa kekuatan diakui hanya dalam tubuh laki-laki. Dan ya, ini bisa dibilang salah satu kisah transgender paling awal sih. Di versi Jawa Wayang Purwa, narasi perubahan gender itu juga tetap ada kok. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau setiap perempuan hebat kita panggil Sri Kandi, kita sedang memuliakan perempuan? Atau tanpa sadar, kita sedang mengulang narasi lama bahwa untuk menang perempuan harus berubah dulu? Agak nyelengit ya, tapi kalau mau konsistensi, yang paling literal menyandang gelas Sri Kandi ya Lucinta Luna. Oh ya, sebutan Sri Kandi itu juga sempat populer sejak para atlet panahan perempuan Indonesia di Olimpiade 1988. Jadi makin melekat tanpa pernah benar-benar dikritisi. Padahal kita ini nggak kekurangan simbol perempuan hebat. Kita punya Ratu Sima yang kepemimpinannya dikenal sampai Cina dan Arab. Kita punya Gayatri Rajapatni dan Tribuana Wijaya Tunggadewi yang berhasil menyatukan Nusantara tanpa harus mengubah dirinya. Kita bahkan punya Ratu Kalinyamat yang oleh Portugis disebut Reina de Jepara Senhora Poderosa Erika de Krenis Dem. Perempuan kuat, kaya, dan keberanian yang melampaui laki-laki di zamannya. Kalau mau dari mitologi, ada Tara, Dewi Tara, yang lahir dari air mata welas asih dan bersumpah menolong mereka yang tertindas. Dan kalau mau lebih dalam lagi, kita punya Prasna Paramita. Ia bukan sekedar figur loh. Ini adalah gagasan besar, kebijaksanaan tertinggi, bahkan perempuan bukan hanya sekedar pelengkap, tapi pusat. Pusat pengetahuan, pusat kebijaksanaan. Karena dari rahim perempuan lahir semua pemimpin dunia. Dan dari kebijaksanaan perempuan lahir keadilan dalam kepemimpinan. Jadi mungkin sudah waktunya kita berhenti asal pakai istilah. Karena tidak semua simbol itu netral. Beberapa membawa sejarah, beberapa membawa cara pandang. Dan Sri Kandi mungkin salah satunya. Jadi please jangan panggil aku Sri Kandi. Jadi mau tahu lebih dalam, ikutin terus konten-konten Suara Ya.